Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mukawwiril laili wa nahari wa mudawwilil ayyami wahdah allazi ja'ala awalal ashuril hurumis syarri zalqa'dah wa jallaha syahrun haruman la yusfaka fi hadamun himayatan lil hajj wa sadaqa wa'dah. Asyhadu an la ilaha illallahul ladzi aqaza ahdah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi haqqaqul hamdah allazi jahada bilai haqqa jihadihi wa ba'dala juhda. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, Jamaah Masjid Al-Kausar Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, imam rawatib, panitia penyelenggara tabligh akbar dalam momentum menyambut pelaksanaan Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimahumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan inilah yang kemudian kita menyampaikan salawat dan taslim dalam segala realitas hidup kita, apalagi di momen-momen terakhir ini, di tahun-tahun belakangan ini, orang kafir dan orang munafik hampir 1 dekade, hampir 10 tahun lamanya, mereka suka mempermainkan kalimat di area-area publik tertentu dan mengatakan bahwa umat Islam itu sering membawa-bawa politik identitas, apalagi menjelang Pilpres tahun 2024. Kita harus sangat berhati-hati, kita harus lebih ekstra ketat dalam mempertahankan eksistensi diri kita sebagai seorang mukmin. Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa kita ini adalah kelompok mayoritas. Sudah terpecah-pecah. Saya baru tadi menonton sebuah tayangan sidangnya Saudara Edi Mulyadi. Sidang ini menayangkan bagaimana mereka melaporkan Saudara Edi Mulyadi sampai di meja persidangan. Dan terlihat warna mereka, terlihat sekali bahwa mereka ini adalah orang-orang yang bersekutu sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, Al-Ahzab, golongan yang bersekutu. Jadi umat Islam di hari-hari terakhir ini sudah tidak berdaya. Bukan karena kuatnya orang kafir,
orang kafir itu tidak mempengaruhi kredibilitas eksistensi keimanan secara faktual, politik, dan teologis daripada umat Islam. Tapi walaupun mereka minoritas, mereka pandai bermain untuk membuat orang mukmin menjadi munafik. Ini konsep yang perlu kita perhatikan di dalam pertemuan tabligh akbar ini. Karena tema yang saya lihat implementasi ketauhidan sempurna yang dibuktikan oleh Nabi Ibrahim sekeluarga hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Implementasi, ada aspek positif, ada aspek realitas, mengejawantahkan nilai Islam dalam basic ketauhidan. Baiknya seorang muslim dalam beriman adalah basicnya ketauhidannya yang kuat. Kalau ketauhidannya kokoh, ibarat pondasi, ibarat bangunan masjid ini, kalau pondasinya kuat, insya Allah bangunan masjid Al-Kautsar ini kuat. Saya berterima kasih 10 tahun Pak Jokowi jadi presiden, hampir 10 tahun. Kalau selesai 2024 berarti 2 periode. Saya berterima kasih dengan beliau jadi presiden, kita dapat membedakan mana mukmin, mana munafik. Itu bagusnya rezim ini. Walau dalam kenyataan 8 tahun terakhir tertati-tati kita memperjuangkan Islam. Bahkan ada 2 tahun manusia di seluruh dunia, Indonesia secara khusus tidak bisa menunaikan ibadah haji akibat isu pandemik COVID-19 and Corona. Di tahun yang ketiga 1443 Hijriah, Allah memberikan hidayah kepada kepala negara, kepada presiden dan seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk bisa menikmati pelaksanaan Ramadan, fi syahri Ramadan, khatama Ramadan summa ja'abadahu bisyawal, sampai kepada khataman Ramadan Syawal bi Aidil Fitri. Kita bermaaf-maafan halal bihalal. Sekarang ini kita memasuki bulan Zulhijjah, menunjukkan bahwa agama Islam ini agama yang sistematik, kontekstualis, teologis, dan tidak pernah bertentangan dengan arus perjalanan politik di semua lini kehidupan. Jadi ibu bapak jangan berpikir bahwa dakwah itu hanya sebatas surga dan neraka. Dakwah tidak hanya batas kepada surga dan neraka, tetapi bagaimana seorang pendakwah menjaga benteng daripada Islam ini supaya umatnya selamat. Sekali lagi, seorang pendakwah tidak hanya bicara tentang surga dan neraka, tetapi konsep yang dibangun seorang pendakwah menjaga umat ini supaya kokoh dalam pertahanan keimanan, ketauhidan sempurna. Karena kalau bicara iman tauhid pasti Zulhijjah, Zulqaidah, Zulhijjah itu bicara tauhid. Kalau bicara Nabi Ibrahim pasti juga bicara tentang tauhid. Nah, ini konsep yang sangat kuat sekali yang harus dipertahankan seorang pendakwah. Jadi bukan netral. Seorang ustadz, seorang pendakwah tidak netral, tidak independen. Kalau pendakwah bilang dia independen, dia netral, bukan pendakwah. Berarti dia pelawak. Pendakwah tidak boleh independen. Pendakwah itu mengambil sesuatu yang lurus. Dia kalau independen,
berarti dia memihak ke kanan, dia juga memihak ke kiri. Dan itu watak orang Indonesia. Jilat ke kanan, jilat ke kiri. Sementara masyarakat Muslim habis-habisan bertarung dengan perjuangan bagaimana supaya Islam ini bangkit di masa mendatang. Nah, ini persoalannya. Saya belum istirahat. Dari tadi malam saya tabligh akbar, berangkat dari desa Sungai Sari dan baru tiba di kota Pekanbaru. Sungai Sari itu di bagian Pakistan bagian tengah. Tempatnya belum merdeka. Coba-coba saja jamaah ke sana pakai mobil. Satu kali ke sana, yakin saya nggak mau kembali. Tapi saya minta lagi dijadwalkan yang lebih sadis lagi jalannya. Karena kepala desa menyampaikan kepada saya, Ustaz, ada pendeta yang masuk ke sini dan mempengaruhi umat untuk membangun gereja mereka di tempat-tempat yang sepi. Bahkan saya jadi bangga. Kenapa saya bangga? Karena ketua panitia berdiri di antara ribuan jamaah di pasar, di lapangan, dan dia katakan, semasa-masa kami hidup di Sungai Sari, baru kali ini ada ustadz mau datang di sini. Jangankan dari Jakarta, dari Kampar nggak pernah datang. Kemana mereka ini? Imanuhum fi amplopihim, kata Habibana Muhammad Rizik Syihab. Oh, memang sudah terbaca oleh kafir yang begitu. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Karena memang kita dilatih tidak jujur. Nggak usah jauh-jauh. Kiblat kita orang Islam itu Makkah. Terjadi perbedaan antara 10 Zulhijjah, ada yang tanggal 9, ada yang tanggal 10. Plin-plan. Kiblat kita harus ke Makkah. Saya bukan orang basicnya dari Islam, bukan. Saya dulu kafir. Saya nggak beragama Islam. Saya tidak pernah memperhitungkan tentang diri ini, tentang kesehatan, bahkan kesinambungan kehidupan saya di masa-masa akan datang. Nggak pernah terpikirkan bagi saya. Dan dalam kesempatan saat ini saya berdiri, saya berada di tengah ibu bapak. Baru periksa darah saya tadi 172 darah saya per 115. 14 rumah sakit termasuk kota Pekanbaru, Dr. Hernawan yang ada di Pekanbaru sudah proses. Bahkan rumah sakit terkenal Ibnu Sina di kota Padang, saya mengidap jantung berat. Gak boleh berdakwah, gak boleh bawa mobil jauh-jauh, gak boleh bersuara keras. Gak peduli saya. Qotwatun fisabilillahi aurahatun khairun minat dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Begitu cara menyembuhkan penyakit, cara menyembuhkan apa saja dalam diri kita, berserah kepada Allah, sembuh insya Allah. Tapi semakin antum takut, semakin antum gemetar, ancaman dari siapapun. Begitu yang dialami Ibrahim. Yatawarrah. 3 kali malaikat datang. Ibrahim, you listen me. Dengar saya. Mana nazarmu, mana janjimu? 3 kali bertanya-tanya, apakah mimpi dari Allah atau dari syaitan? Sebagai manusia biasa tentu ada keraguan-raguan. Nikmat baru diberikan Allah, nikmat baru dikaruniakan oleh Allah, mau diambil oleh Allah.
Tapi ini perintah. Falamma balagha mahusayya, setelah sampai pada saatnya, artinya Ismail mulai tumbuh menjadi remaja. Janji Ibrahim ketika bermunajat di Masjidil Aqsa, ketika dia berada di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, meminta doa kepada Allah agar dikaruniakan, dianugerahkan seorang anak. Dalam tempo yang singkat Allah dengar doa Ibrahim dan Ibrahim mendapat keturunan. Di balik keberkahan ini Allah ingat ketika Ibrahim mempersembahkan 1.400 kurban, 1.000 ekor kambing, 300 lembu, 100 ekor unta, hampir 1.500 ekor yang dipersembahkan Ibrahim sebagai kurban di hadapan Allah. Masyarakat di kampung Ibrahim memuji Ibrahim. Tidak ada manusia sehebat, seikhlas Ibrahim. Dan Ibrahim katakan, ini biasanya manusia begini, kalau dipuji Allahu Akbar. Jangankan 1.400 kurban, kalau Allah nanti berikan saya keturunan, akan saya persembahkan sebagai kurban di hadapan Allah. Tercatat. Ini yang dilakukan, ini yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita, ini yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita, bernasar, berjanji di hadapan Allah dengan sedap sekali, dengan lantang sekali, dengan enteng sekali, mengucapkan demi nama Allah, dengan nama Allah saya bersumpah. Jadi keterpurukan yang terjadi di bangsa ini karena janji yang tidak tepat, ikrar yang selalu menyeleweng di hadapan Allah. Yastaquna minan nasi wala yastaqfuna minallah. Kau jago bersembunyi di hadapan orang, kau tidak jago, kau tidak hebat bersembunyi di hadapan Allah. Makanya bangsa kita ini bukan maju, kabinet Indonesia Maju bukan maju, mundur. Kegaduhan, perkelahian, kecurigaan, saling menindas sudah terjadi di tengah bangsa. Makanya orang tanya sama saya, Ustaz, siapa kira-kira jadi presiden ke depan? Siapa saja bisa jadi presiden. Siapa kira-kira Ustaz yang bisa jadi presiden? Saya orang yang dari awal masuk Islam sampai masuk liang kubur, saya enggak pernah berubah dalam prinsip. Saya tetap eksis memilih Prabowo Subianto. Kok bisa begitu Ustaz? Itulah peta politik. Bukan Anies Baswedan. Anies Baswedan laki-laki muda, bahkan kalau disandingkan dengan seluruh kandidat yang ada di Indonesia, tidak ada yang lebih qualified, tidak ada yang lebih piawai, yang penuh cakrawala tentang kemampuan intelektual yang sudah sesuai dengan syarat Islam. Bastotan fi ilmi wal jismi al qawiyul amin. Tidak ada kandidat yang lebih hebat kecuali Anies Baswedan. Tapi belum jadi presiden sudah dicungkil-cungkil, sudah didongkrak-dongkrak. Nah, saya pilih Prabowo, biarkan Prabowo jadi presiden, Anies jadi wakil. Antum silakan pilih Anies, saya pilih Prabowo. Pecah suara kita, bajingan-bajingan lagi yang jadi presiden. Mau ngomong apa antum? Masuk ke dalam lubang yang sama kita. Ulama ditangkap, dipenjarakan, habis satu persatu kita. Dan kami ini nggak bakal tobat. 1000 kali kau penjarakan, 1000 kali kami buat. Kalau itu adalah kebenaran menegakkan Allahu Akbar. Kalau itu untuk Islam. Tadi ada yang tanya sama saya, Ustaz, siapa yang bawa mobil? Dari sejak saya masuk Islam 2006 sampai 2022 nggak pernah saya pakai sopir.
Malah saya kalau dikawal-kawal orang jadi kacau pikiran saya. Dari dulu saya berdakwah cuma dengan istri dan anak. Gak pernah saya pakai sopir. Saya yang mengendarai mobil. Saya yang membawa mobil ke tempat-tempat ceramah. Kemarin bulan Mei, 14 Mei sampai 15 Juni saya di kota Makassar dan sekitarnya. 28 sampai 32-35 jam feri, mobil muat di atas feri, kami ikut penyeberangan lewat lautan. Mobil naik di kapal, kami ikut juga di kapal. Banyak musuh di atas kapal. Bukan kapal orang Islam semua itu. Bahkan bisa jadi kapten kapalnya juga bukan Muslim, kafirun. Kami berangkat sampai di Makassar berdakwah 28 hari. Kembali pertengahan Juni saya mampir di kota Surabaya 1 minggu, Solo, Jogja, Nganjuk berdakwah. Memang terlihat betul suasana umat Islam sudah terkotak-kotak. Masjid yang dulunya boleh kita berdakwah sekarang sudah tertutup dengan 2 gelar yang diberikan oleh dunia ini, cebong dan kampret. Teman saya bilang, Ustaz jangan ke situ. Kenapa ke situ? Itu kan pernah saya ceramah. Jangan Ustaz, itu masjidnya cebong. Padahal dulu kita bersaudara, keakraban dalam keharmonisan hubungan antara satu warga negara dengan warga negara lain, satu agama dengan agama lain, bahkan dalam internal Islam begitu kental, begitu baik, begitu bersahabat, keharmonisan persaudaraan kita. Siapa yang bikin kacau? Siapa lagi kalau bukan mereka yang suka mengatur negara ini? Istatun yadkhulun naroh bisitatin. Ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara'u bil ju'ur, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Yang kedua, wal arrabuh bi ta'assubi, orang Badui yang fanatis kesukuan. Yang ketiga, wa ahlur rustaqi bil jahli, orang kampung karena bodoh. Nah, tadi malam saya dari kampung sana. Memang betul-betul orang kampung. Mereka hampir pecah akibat datangnya sekelompok saudara-saudara Muslim yang membidah-bidahkan, mengkafir-kafirkan sesama Muslim. Tapi dia enggak berani kafirkan orang kafir dan munafik, enggak berani dia. Melihat kezaliman dalam rezim ini dia enggak berani. Dia tiarap, penakut, pengecut, hanya berani kepada saudara Muslim. Itu bukan laki-laki. Sama dengan Taifudin yang masuk, yang murtad dari Islam. Ini si Taifudin yang lari ke Amerika. Orang kalau sudah murtad, orang kalau salah, jiwanya, pikirannya pengecut, penakut besar. Belum bergerak sudah ketakutan. Innalillahi. Khawatir dengan hidup, khawatir dengan sakit penyakit, khawatir dengan kesusahan. Itu lucu sekali. Padahal kita beriman Islam. Innalillahi. Wa ahlur rustaqi bil jahli. Yang keempat, wadahakinu bil kibri, kepala daerah yang sombong. Yang kelima, wa ahlur rustaqi bil jahli, wadahakinu bil kibri, wa tujaru bil hiyanati, pedagang pengkhianat. Minyak goreng jadi mahal. Bu, sudah dapat minyak goreng. Alhamdulillah. Ibu-ibu ini mau saya ceramah keras atau lembek? Panjang atau pendek, Bu? Ah, itu dia. Keras panjang lagi. Memang begitu orang Islam, keras. Ibu-ibu aja mau yang keras. Ini datang ke sini, Assalamualaikum. Maka itu yang di TV-TV itu ustaz-ustaz terjangkit bencong semua. Assalamualaikum jemaah. Innalillah. Sebelah ini kalau timbul perang, bencong begini mati duluan. Dicincang sama munafik dan kafir. Dulu diam-diam.
Karena mau cari muka sama kafir begitu. Penjilat. Tidak ada watak begitu saya. Dari kafir sampai masuk Islam nggak ada watak begitu. Makanya Allah kasih hidayah. Satu keluarga, saya, istri dan 3 orang anak mendapat petunjuk dari Allah. Pedagang pengkhianat. Wa al-saki bil jahli wa dahakinu bil kibri wa tujaru bil hiyanati. Pedagang-pedagang pengkhianat. Siapa mereka? Yang suka menyembunyikan hasil yang ada di negara kita, sumber daya alam. Saya pulang dari Sungai Sari, itu pekerjaan jamaah petani apa itu? Cungkil-cungkil, karet sama apa? Sorry, bukan karet. Kelapa sawit. Kelapa sawit. Dia cerita, Ustaz. Enggak Ustaz, soalnya sekarang ini kelapa sawitnya murah sekali. Berapa? 1 kilo cuma 600.000. Berarti 1 ton hanya 1 kilo 600 rupiah. Berarti 1 ton hanya 600.000. Belum katanya dipotong ongkos pengangkutan truk. Habis kami ini Ustaz. Innallaha ma'as-sabirin. Berdoa sebagai orang beriman. Insya Allah kalau Anies dan Prabowo jadi presiden, sawitnya jadi 10.000. Amin ya Rabbal. Oh, enggak ada yang mustahil, enggak ada. Yang penting kita berharap kepada Allah. Sama dengan dulu kan, kita berharap Prabowo menang. Prabowo menang, tapi yang dilantik Jokowi. Siapa yang menangkan Jokowi, Pak? Bu, siapa yang menghendaki Jokowi jadi presiden? Pak Maruf, Yusuf Kala jadi presiden dan wakil presiden. Yang menentukan hidup manusia ini adalah Allah. Jadi kita belum boleh jadi presiden pada waktu itu. Tapi sebagai umat Nabi, kita nggak boleh putus asa. Berputus asa itu adalah perbuatan setan, perbuatan orang-orang yang tidak punya iman. Berharap sepenuhnya kepada Allah dengan menghadirkan ikhtiar dalam segala kompetensi hidup dan kehidupan kita. Pilih orang yang lebih bagus. Kalau yang lain-lain Ustaz, enggak. Cuma 2 itu. Anies hebat Ustaz. Betul Anies hebat. Jangankan Indonesia, mimpin Amerika. Kalau Anies Baswedan jadi presiden Amerika, Joe Biden kalah sama Anies. Anies lebih qualified. Apalagi cuma Indonesia yang skopnya kecil begini, negara berkembang. 1 step ke depan Anies jadi presiden, bisa sampai jadi negara maju. Menyebut nama Nabi Muhammad, cepat respon. Kafir munafik jengkel sekali. Kalau kita sebut nama Nabi, kita sebut tentang Islam, kita respon cepat. Karena mereka bilang kita ini suka-suka pakai politik identitas. Semakin dia bilang, semakin kita tunjukkan. Ini saya orang Islam. Selalu menunjukkan identitas Islam. Karena kami bangga atas agama ini. Buktikan bangga itu. Jangan NATO, no action, talk only. Buktikan. Sebagai ustadz buktikan. Ini penting sekali. Pedagang-pedagang pengkhianat. Yang keenam, wal ulama'ul bil hasad. Ulama-ulama yang iri. Saya baru nonton itu video. Dia bilang begini, NU dollah. Ini orang tua sudah mau mati umurnya. NU dollah, Muhammadiyah dollah, Jamaat Tabaliyah, Al-Wasliyah dollah, apa lagi? Naqsabandiyah dollah. Kami yang paling betul. Saya mau lihat nih orang tua ini, kasihan kalau lihat dari fisiknya, sudah tua lagi. Dia bilang juga Ustadz Abdul Somad itu bodoh. Innalillahi. Orang sampai menempuh pendidikan formal, mencapai nilai akademik di atas rata-rata, dengan perolehan kemampuan doktoral. Sudah doktor beliau, usianya muda. Nah, ini persoalan. Jadi di luar kita secara eksternal kita diserang, di dalam kita saling menusuk.
Saya masuk Islam gak pernah bergabung dengan organisasi Islam manapun. Orang kunut saya kunut, orang tidak kunut saya juga tidak kunut. Orang kunut itu doa, orang tidak kunut lebih cepat, lebih bagus. Gak ada saya pilih-pilih, gak ada. Tadi pagi karena saya kecapean, hujan deras usai tablik akbar. Bayangkan sisi-sisi desa yang ada di Sungai Sarik, desa yang saya ceramai tablik akbar, tidak hujan, sana-sana semua hujan deras. Kok bisanya Ustaz? Ya memang begitu, di mana tempat saya masuk selalu hujan. Tapi nanti dia hajar kita di subuh hari. Enggak kena kita Ustaz. Iya, karena jalannya berat dan saya kecapean. Kata panitia, Ustaz, ada tukang urut yang bagus di sini. Itu memang saya mau bilang sebenarnya. Mana orangnya? Ada di belakang. Panggil, pijat. Istri saya tunggu di mobil. Saya bilang turun dulu dek, ibu-ibu mau ketemu. Mampir di rumahnya kepala desa, dipijat saya. Rupa-rupanya habis pijat saya tertidur. Tidak dikasih bangun sama panitia. Bangun begini sudah jam 4 subuh. Dulu dengan jamaah. Pak, saya mau kembali dulu ke Pekanbaru karena saya ada jadwal malam ini di Masjid Al-Kausar. Berangkat kita. Jalannya minta ampun beratnya. Nah, cobalah sekali-sekali ke sana. Ya. Datangi umat itu. Merajalela karena habis dari sini tembus ke Sumbar Sumatera Utara. Gerakan kristenisasi itu masuk sampai ke sana. Ini. Dan saya sudah bilang panitia di sana, cari lagi tempat yang lebih sadis jalannya. Insya Allah kami suami istri datang. Ini ibu bapak lihat mobil saya ini, mobil platnya BH. Ini bukan mobil saya dari Jakarta. Mobil saya dari Jakarta itu masuk bengkel di Jambi. Ini mobil rental ini. Dari Makassar, Surabaya, dokter bilang saya jantungan. Bukan saya, mobil saya jantungan masuk bengkel. Mobil yang minta ampun. Mobil masuk bengkel. Karena saya harus terus ke Pekanbaru, saya bilang yang punya bengkel, tolong carikan rental ke. Ada Ustaz, panggil ke sini. Datang yang punya rental. Kebetulan yang punya rental orang awak. Oh, kenal Ambo. Kenal sama siapa? Itu kan Ustaz Yahya. Cocok lah itu. Jadi ngobrol kita. Udah, jangan khawatir ya. Saya bukan pencuri, saya bukan maling. Saya mau berdakwah. Iya, pakai aja Ustaz, pakailah mobil beliau. Coba kalau orang lain yang sewa, mana bisa lepas kunci? Karena terlalu banyak maling saat ini. Satu waktu saya ceramah di Jambi di Batanghari itu, datang ibu-ibu bisik sama saya, Ustaz, nanti kalau ceramah jangan lupa selipkan kalimat, bilang sama jamaah hati-hati, bilang jangan mencuri sawit di malam hari. Bukan cuma sawit Ustaz, itu karet pun mereka. Apa itu nama? Sadap. Mereka cungkil tuh karet itu, mereka sadap karet itu. Aduh, mohon maaf Bu, insya Allah Bu, subhanallah, itu bukan bidang saya. Ibu tunggu saja Ustadz Abdul Somad, beliau yang paling jago hal begitu. Saya tidak berani mengutak-atik iman jamaah. Kenapa? Kalau sudah duduk di masjid begini, mulai dari penceramah sampai yang dengar, insya Allah orang-orang baik, orang-orang soleha. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia datang di masjid. Apa kata Nabi SAW? Man salaka tariqan ilal ilmi, sallallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Amin ya rabbal. Allahu akbar. Dicatat oleh Allah. Hari apa saya ke majelis taklim, hari apa saya berdakwah, bagaimana hasil dari dakwah. Alhamdulillah mempersatukan semua mukmin. Yang hadir ini, yang biasa pakai sarung silakan pakai sarung. Yang biasa pakai celana jeans silakan pakai jeans. Yang biasa pakai gamis silakan. Tapi jangan mendiskreditkan, jangan saling menjustis antar sesama muslim.
Yang biasa kunut silakan pakai kunut, yang tidak pakai kunut mainkan terus. Tapi tidak boleh saling menjatuhkan kepada sesama Muslim. Kepada kafir yang harus kita katakan, hei kafir, tempatmu adalah neraka jahanam. Kepada saudara Muslim, tempatmu adalah surga. Baca Al-Quran baik-baik. Masuk orang Islam dari jarak jauh, Ridwan sudah berteriak, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar itu? Orang mana yang sabar? Agama mana yang sabar? Agama Islam. Kalau dia tidak sabar, pasti dia keluar dari Islam. Sabar karena miskin, sabar karena miskin, sabar karena tidak punya jabatan, sabar karena tidak mendapat pekerjaan, sabar karena tidak mempunyai keturunan. Dalam segala multi kehidupan dia sabar. Itu orang Islam. Makanya pemerintah ini walaupun zolim nggak pernah dilawan. Kita mayoritas. Disuruh pakai masker, kita pakai masker. Ya kan? Sama dengan Jokowi kan? Lihatlah Jokowi waktu ke Amerika. Saking sabarnya Pak Jokowi, turun dari pesawat, dijemput oleh apa itu? Secret Service, pengawal American President, pengawal Presiden Amerika. Mereka datang di bawah tangga pesawat. Jokowi pakai masker, mereka tidak pakai masker. Sudah habis kawan masanya. Masih ada di masjid ini yang pakai barangkali. Hah? Pak Jokowi masih pakai, yang lain sudah lepas. Itu dia. Nah ini, doakan saja. Saya sudah bilang di Medan 3 tahun lalu, tidak ada rezim di dunia ini yang paling kuat menghadapi kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu saat nanti dia akan berbalik, akan menyerah. Tapi umat Islam di Indonesia ini umat yang mayoritas dan umat sabar dan dengar-dengaran. Ambo sering berdakwah di Sumbar. Perhatikan, 99,9% Jokowi kalah di Sumbar. Perhatikan baik-baik, jangan dulu ketawa. Tapi ketika pemerintah menurunkan aturan harus bermasker, jangan bikin kegiatan, jangan ke pasar, jangan ke kantor, apakah orang Sumbar melawan? Tidak. Inilah ketundukan, kesabaran, keikhlasan orang Islam. Ini respon Ismail. Kamu merangi Ismail, bagaimana tanggapanmu? Ya Aba Tif'al Maktumar satajidun insyaallah minasobirin. Lakukan wahai ayahku, engkau akan mendapatiku tergolong orang yang sabar. Adakah keimanan agama lain seperti agama Islam? Enggak. Hanya umat Islam. Makanya keberkahan bangsa ini bergantung daripada agama Islam. Roda pemerintahan bangsa ini, etos kinerja pemerintah ke depan, to the next time, bergantung kepada Islam. Baiknya Islam, insya Allah Indonesia akan jadi baik. Buruknya Islam, kau ganggu Islam, maksud saya kau utak-atik ulama Islam, para kiai, para ustadz, buya, habaib, negara ini tidak akan diberkahi. Sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Tidak ada. Nafas manusia ini cuma satu-satu. Kalau sudah tiba waktunya kembali ke rahmatullah, antum enggak perlu ulurkan waktunya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitabahu ajalah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin Allah. Kitabahu ajalah, sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Saya keluar penjara tak bisa ngomong 4 hari 4 malam. Rumah alamat tinggal saya di Cibubur, saya tidak tahu. Lihat ke langit, berikan saya suara agar saya bisa berdakwah lagi.
Allah berikan kami suara. 7 hari kemudian saya diundang Deddy Corbuzier, ceramah di Deddy Corbuzier. Ada orang munafik lagi yang menghina. Ustadz Yahya diundang Deddy Corbuzier jadi cebong. Hati-hati ibu bapak yang menikam dari dalam ini. Padahal ini orang-orang yang ngomong ini orang-orang cuma pencari makan di dalam jamaah. Betulkah dia pernah berjuang atas nama Islam? Saya mau lihat kalau dia laki-laki. Suruh dia berjalan menegakkan Islam. Berani enggak dia? Hei, hanya 2 yang masih tegak dalam mengakui dan menegakkan Islam di tengah bangunan Islam yang mulai roboh ini. Dulu kita ada banyak, ada Tengku Jul, ada Sofyan, ada si yang meninggal di kamar saya di Mabes Polri. Almarhum Ustaz. Saya keluar penjara ini IQ saya goblok sekali. Jadi tumpul saya. Ustaz Maher Atwalibi. Tengku Jul meninggal dunia di kota Pekanbaru. Yang tersisa di Indonesia ini Yahya Waloni dan Ustaz Abdul Somad. Yang selainnya itu sudah tiarap. Saya ini pun dengan tertati-tati berdakwah. Maka saya mohon doa jamaah. Doakan saya dan UAS, saya dan keluarga. Ya Allah, dimanapun Ustaz Yahya dan istri anak berada, untuk menegakkan syiar agamamu, tudungi, payungi, lindungi dia dalam rahmat, kesehatan dan ampunan, supaya keberkahan Islam nyata dimanapun dia pergi, dia berada. Saya minta doa dari jamaah supaya kami sekeluarga dalam menegakkan Islam ini kuat. Karena kadangkala di tengah-tengah jalan pun secara manusiawi mana ada orang yang kuat ribuan kilometer keliling Indonesia. Tapi saya heran sekali, rasa capek itu tidak ada. Tidak ada rasa lelah. Dari sejak saya masuk Islam hampir 17 tahun. Saya rasa lelah kalau ada yang bawakan mobil. Itu saya lelah itu. Ada satu orang di Medan, dia mau coba atau dia mau pancing-pancing, dia kira gampang mau ikut saya. Sudah Ustaz, bismillah, insya Allah kami mampu. Betul antum mampu ini? Betul. Baru berangkat dari Medan pergi ke tebing tinggi, dari tebing tinggi pergi ke Kisaran, udah teler, sudah mau mati saya lihat. Saya bilang kau cuma mulutmu besar. Kalau 10 orang Islam model begini, rata Islam. Jangan dulu bicara, buktikan. Itu pejabat-pejabat kita begitu, berani sekali bersumpah, berani sekali berjanji. Awas, dia kira Allah tidak tahu semua sumpah yang dia ucapkan. Coba perhatikan berapa jaksa penuntut umum, berapa pejabat kemudian mati dalam keadaan mengenaskan ketika menghina dan mencaci maki Habibana Muhammad Rizik Syihab. Habis mereka semua. Kami satu penjara dengan Habibana. Beliau di blok narkoba, saya di blok pidana umum. Saya Irjen Pol Napoleon Bonaparte, orang-orang FPI, Habibana di blok narkoba. Mabes nggak punya masjid di rutan Mabes Polri. Datangnya Habibana dibangunkan 2 masjid, Rohul Jadid. Kami yang jadi imam di situ, kami yang berceramah di situ, kami menjadi pengkhutbah di situ. Kegiatan kami di luar sama dengan dalam penjara. Makanya saya nggak pernah pakai pengacara. Ditanya hakim, berapapun hakim hukum, kami siap yang mulia. Jadi benar semua dakwaan ini Ustaz, benar semua, nggak ada yang salah, betul semua dia itu yang mulia. Loh, kok nggak ada yang salah? Nggak ada yang salah. Hakim sampai heran, nggak pakai pengacara, semua yang dituduhkan Ustadz Yahya bilang benar semua. Udahlah Pak Hakim, pokoknya saya siap, berapapun lamanya hukuman saya akan terima sebagai seorang laki-laki. 5 bulan Ambo lepas, bergantung hanya kepada Allah. Yang lain pakai pengacara, lama. Sudahlah, ibu bapak kalau bersalah di hadapan majelis hakim,
nggak usah menyangkal. Betul yang mulia, betul, nggak usah menyangkal. Insya Allah 20 tahun dapat itu. Kan? Jangan pernah menyangkal. Hati-hati. Saya baru nonton tadi film, apa itu videonya Edi Mulyadi. Karena kita sama-sama pejuang di Jakarta. Kita petarung 212. Sekarang beliau kasihan menghadapi persidangan. Menggantikan kamar saya nomor 19 di Mabes Polri. Penjara kami itu bukan penjara di atas sana, di bawah tanah. Tidak pernah melihat sinar matahari, bahkan tidak mengecap ultraviolet. Yang ada cuma vitamin A, B, C, D, itu saja. Mana ada manusia, fisik manusia ini kuat. Berat badan saya hampir 20 kilo jatuh. Nah, itulah doa jamaah. Memang betul, saya di USG-nya ini memang jantung saya. Jantung, tapi saya tidak peduli. Tidak peduli. Saya lebih percaya kepada Allah. Istri saya itu yang marah-marah. Nanti Ustadz pokoknya sudah tidak boleh lagi berdakwah. Ustadz dari sini langsung pulang tidur. Oh ya insya Allah dok. Jadi sudah parah sekali nih dok. Sudah. Waktu itu saya 1 bulan di Padang. Bulan kemarin yang apa ini roadshow Ramadan. 1 bulan saya suami istri puasanya di Padang. Ini baru mulai puasa sudah disuruh minum obat, disuruh makan. Dok, mohon maaf, boleh tanya? Boleh. Ini kan bulan puasa. Iya nggak apa-apa. Yang penting Pak Yahya sehat. Oh begitu dok ya. Jadi siang minum obat juga? Iya. 7 pagi, 7 siang, 7 malam. Begitu keluar rumah sakit, mana dek obatnya? Mau diminum Pak? Sini dulu. Ambil tuh obat dan saya lempar tanpa sampah. 1 biji pun tidak ada saya minum sampai hari ini. Kopi yang dilarang saya sikat terus. Marah istri saya. Jangan takabur begitu Pak. Begini, tidak usah ceramah. Yang penceramah anak buka ente. Minum tuh obat Pak. Enggak. Saya makin banyak minum obat, kuping saya mau pecah ini. Tuli. Karena di dalam penjara minum obat terus. Sampai keluar juga minum obat. Bagaimana orang tidak habis? Sudah, kita beriman kepada Allah. Bawa mobil jauh-jauh. Dokter bilang jangan jauh. Oh, bukan jangan jauh. Ujung, pukul ujung. Timur ke barat, barat ke timur. Sampailah kami. Mobil yang minta ampun. Mobil yang jantungan. Enggak ada. Orang kalau jantungan ketahuan sudah bicara begini lama. Masya Allah. Mati. Enggak ada. Kita bekas petarung dulu bagaimana? Masa kita nggak tahu ukuran oksigen kita? Ambil tuh oximeter, ukur ini saya. Apalagi kalau sudah ceramah begini, turun lagi tuh darah. Kalau lelah sekali, naik lagi. Biasa normalitas. Tapi jangan kalah dengan darah itu. Ya, kita harus berserah diri kepada Allah. Jangan separuh-separuh, jangan takut-takut. Kalau betul-betul berserah yang betul-betul. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Perjuangan kita itu memang harus dengan demikian. Karena kalau tidak, habis Islam ini. Kalau tidak ada yang kuat, yang keras di dalam, habislah Islam ini. 5 bulan saya nggak bisa muncul ke permukaan, saya terpenjara. Makanya ibu bapak, sekali lagi hanya doa jamaah yang akan menolong dakwah ini. Saya malam ini tidak panjang lebar, insya Allah habis ceramah ini saya langsung menuju ke kota Jakarta. Seharusnya saya ini ada khutbah di beberapa tempat, tapi sayang 1000 sayang, semua tempat itu tanggal 10. Tidak apa-apa, di sini juga tanggal 10 Zulhijjah, 10 Juli. Itu kita maklumi sajalah keterbatasan keilmuan daripada pemerintah kita. Mulai dari atas sampai bawah sama, satu level semua. Dan kita juga yang pintar-pintar seperti Ustadz Hasari yang pintar-pintar, Ustadz ikut-ikutan yang besok. Nggak usah tersinggung, nggak usah meraju, sudah begitu. Ikuti saja kawan. Saya ada jadwal harusnya di Gunung Sari, saya tolak tanggal 10. Saya tawarkan, boleh nggak tanggal 9? Oh nggak bisa Ustadz, tanggal 10. Karena saya berdasarkan Mekah. Di Jambi juga begitu, harusnya tanggal 10.
Harusnya tanggal 9, nggak bisa Ustaz, harus tanggal 10. Oh ya sudah, jangan permasalahkan jamaah 9, 10 tergantung iman masing-masing. Amin ya robbal. Silakan. Saya pribadi, jangan ibu bapak ikuti. Teruskan perjuangan Masjid Al-Kautsar. Saya hanya menyampaikan yang penting kurban kita sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti keimanan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ini tidak hanya berisikan surga neraka. Di dalam Al-Qur'an berisikan science and technology. Yang ada adalah mari kita beriman kepada Al-Qur'an. Banyak yang masuk Islam pada waktu itu, ahli-ahli kitab. Nah ini kok apalagi ini orang buta huruf, goblok besar, bibir tebal itu nasa siapa itu? Tai Pudin itu. Dia kalau ngomong di YouTube sama dengan itu yang sorban putih di kepala munafik satu itu, sama mereka itu. Itu dia. Sebentar nanti Ustaz perhatikan kalau ada presiden baru, awas dia mulai jilat itu. Si munafik besar satu itu. Baru dia tinggalkan Jokowi pelan-pelan nanti. Coba lihat nanti. Jokowi mau turun dia tinggalkan pelan-pelan, dia lihat siapa mau jadi presiden ini. Baru dia puji-puji. Dosa besar sekali memberi makan anak istri dengan cara menjilat seperti anjing penjilat. Sama juga orang-orang yang berceramah di mana-mana, jangan bela agama Allah. Innalillahi. Lalu siapa yang bela agama Allah? Al-Quran bilang begitu. Surat Muhammad ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Memberi kekuatan iman kepada saudara muslim itu adalah konsep menolong agama Allah. Ini orang-orang penjilat semua suka menjilat kotoran kafir. Nah ini seperti anjing menjilat di mana-mana tempat, biar tai dia jilat di situ. Itu kata Hitler, Jenderal 4 bintang jago strategi, the Death Fox, the Desert Fox, rubah padang pasir. Jenderal 4 bintang, ahli strateginya Hitler, ahli strateginya Jerman, namanya Rommel. Begitu berkhianat, ditanya oleh Hitler, kamu mau minum cyanida atau saya tembak di depan auditor militer? Dia bilang saya minum cyanide. Kenapa? Karena dia dituduh pengkhianat. Kata Hitler, orang pengkhianat bagaikan lalat di atas feses. Dia berputar-putar di atas tai, yang dia konsumsi adalah begitu sifat orang munafik, pemakan tai. Banyak sekali pemakan tai di negara ini. Jangan ikuti jamaah. Lakukan terus prinsip hidup kita. Didik anak cucu kita jujur dalam berislam. Sebagai ustaz tetap walking on the right track, di jalan yang lurus. Jangan di tengah. Melihat Islam kuat, pura-pura puji Islam. Ya, hampir saya lupa. Ada isu tentang botol minuman keras bermerek Muhammad dengan Maria. Jamaah, 2024 sudah dekat. Nggak usah tersinggung. Nama Muhammad banyak. Saya begitu masuk Islam, nama saya lengkapnya Muhammad Yahya Waloni. Ada juga nama Muhammad Nasaruddin, tukang nyolong uang negara. Nabi kita dihina, enggak, kecuali dia tulis Nabi Muhammad baru. Jangankan kita tersinggung, bakar sekaligus. Amin ya robbal. Allahu Akbar. Senyum saja, enggak usah demo. Rezim ini suka memancing umat Islam supaya demo, memberontak. Di saat kita memberontak, disitulah kejatuhan kita. Sudah, berbahagialah, sambutlah Idul Adha ini, dan jangan bikin keributan. Lebih baik serahkan masalah-masalah itu kepada para pendakwah, kepada para ustaz. InsyaAllah kita jumpa dengan waktu. Doakan kami selalu supaya tetap sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Saya istirahat. InsyaAllah saya akan kembali dengan anak istri. Doakan kami di perjalanan kami sehat walafiat.
Usikum wa nafsi bitaqwallah, la ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.